Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Jamaah kajian rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah kembali kita bisa hadir di Masjid As-Sunnah di Ma'had Al-Imam At-Tirmidzi, Jombangan terletak Pare Kediri, dalam keadaan sehat walafiat. Malam hari ini hujan Allah turunkan, semoga hujan ini memberikan kepada kita banyak manfaat. Allahumma shayyiban nafi'an. Pembahasan berikutnya membahas kitab kumpulan 88 Mutiara Faidah edisi yang pertama. Kita masih di dalam pembahasan perkataan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah di abad ini. Poin yang ke-20 berjudul teguh dan istiqomah di atas manhaj salaf. Di sini penulis menukilkan ucapan dari Hay'ah Kibar Ulama Saudi Arabia. Di antaranya yang pertama adalah ucapan Syekh Shalih bin Fauzan bin Abdillah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Beliau berkata, Al-Ikhwanu, kelompok Al-Ikhwan atau lebih dikenal dengan Ikhwanul Muslimin. Jadi Al-Ikhwan Al-Muslimun, mereka adalah kelompok Hizbiyuna, kelompok Hizbiyun, yaitu kelompok yang bergolong-golongan. Yuriduna at-tawassula ilal hukmi. Yuriduna, mereka menginginkan at-tawassula, bisa sampai ilal hukmi, kepada kekuasaan. Jadi tujuan akhir dari dakwahnya mereka adalah untuk meraih apa? Kekuasaan. Dan apa yang disampaikan oleh Syekh di sini bukan sedang menjelek-jelekan al-ikhwan al-muslimun, tapi sedang memberikan kritikan. Karena begini, sebuah kelompok jika dia berani mengumumkan kelompoknya, maka harus berani dikritik. Sebagaimana kita, seorang ketika berdakwah maka dia harus berani dikritik, diberi masukan, diingatkan. Maka ini adalah sikapnya seorang muslim. Jadi seorang muslim ketika dia berani berbicara, maka dia harus juga mau diingatkan. Seorang muslim yang berani berbuat harus mau juga diingatkan. Inilah akhlaknya seorang muslim. At-tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Saling berwasiat dengan kebenaran dan saling berwasiat dengan kesabaran. Wala yahtammuna, dan mereka kelompok al-ikhwan ini tidak menaruh perhatian ila tashihil aqidati, tidak menaruh perhatian untuk membenarkan atau meluruskan akidah. Sehingga dakwah mereka hampir-hampir tidak pernah membahas tentang akidah, tauhid. Mereka tidak memfokuskan dakwah mereka di dalam pembinaan akidah dan tauhid, meluruskan akidah dan tauhid. Dan ini adalah ucapan dari Syekh Dr. Shalih bin Fauzan bin Abdillah Al-Fauzan, salah satu guru kami di Saudi Arabia, hafizahullahu ta'ala. Sekarang kita nukilkan ucapan dari Syekh Shalih bin Muhammad Al-Luhaidan, hafizahullah ta'ala, juga salah satu guru kami di Saudi Arabia. Saya biasa mengikuti darasnya beliau di Masjidil Haram di Makkah Al-Mukarramah. Dan beliau dulu adalah ketua pengadilan tinggi Saudi Arabia. Sudah sepuh beliau. Beliau mengatakan, Syekh Shalih bin Muhammad Al-Luhaidan, biasa dikenal dengan Syekh Shalih Al-Luhaidan, beliau berkata, Al-Ikhwanu, kelompok Ikhwanul Muslimin, laisu, mereka bukanlah min ahlil manahijis sahihah, orang-orang yang memiliki manhaj yang benar. Jadi mereka kelompok Ikhwanul Muslimin di dalam beragama tidak menggunakan metode beragama yang benar, tidak berpegang dengan metode beragama yang benar. Jadi mereka tidak mengikuti manhaju as-salafis salih. Itu kelompok al-ikhwan al-muslimun atau dikenal dengan Ikhwanul Muslimin. Kemudian ucapan yang ketiga saya nukilkan dari ucapan seorang ulama, Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Ghudayan rahimahullahu taala.
Syekh yang ketiga ini sudah wafat. Semoga Allah merahmati beliau. Beliau mengatakan, kullu jama'atin, semua jamaah, semua kelompok, setiap jamaah, setiap kelompok, tada'u laha nidhaman, yang mereka meletakkan untuk kelompok itu nidhaman, aturan-aturan, artinya membuat aturan-aturan sendiri di luar aturan-aturan Al-Quran dan Sunnah. Wa ra'isan, kemudian menetapkan pimpinan tertingginya. Padahal kaum muslimin pemimpin tertingginya adalah siapa? Waliul amri. Waliul amri. Kemudian wa ta'khudhu lahu bai'atan. Kemudian mereka mengambil untuk pemimpinnya itu bai'at. Jadi membai'at pemimpinnya. Di sini di Yayasan Al-Imam At-Tirmidzi ada ketuanya Abah Rubianto, tapi kita anggotanya dan juga semua yang ada di Tirmidzi tidak membai'at beliau. Kalau membai'at, ini ciri-ciri kelompok yang menyimpang. Karena bai'at itu bukan kepada pimpinan ormas atau pimpinan yayasan. Bai'at itu kepada pemimpin negara. Kalau di Saudi kepada raja, kalau di sini kepada presiden. Kalau ada khilafah atau kekhalifahan kepada khalifah, pemimpin tertinggi. Wa yuriduna al-wala'a lahum, dan mereka menginginkan atau menghendaki adanya sikap wala, loyal. Wala itu apa? Mencintai, adanya sikap kecintaan, pembelaan dan membantu lahum untuk mereka. Jadi mereka ingin manusia loyal kepada mereka, mencintai mereka, membantu mereka, membela mereka. Haulai, mereka ini yufarriqunan nas, mereka ini memecah belah manusia. Jadi mereka ini memecah belah manusia karena membuat aturan-aturan yang tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Bahkan mereka membaiat pemimpin mereka. Bahkan sebagian mereka ada yang sampai ekstrim mengkafirkan orang-orang yang tidak berbaiat kepada pemimpin mereka. Ini ekstrimnya. Dan Ikhwanul Muslimin ini pecahannya adalah Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir itu pecahan dari Ikhwanul Muslimin. Jadi sebagian yang kecewa dengan Ikhwanul Muslimin yang mulai terjun ke dunia politik praktis, itu akhirnya memisahkan diri dan membuat kelompok baru namanya Hizbut Tahrir. Hizb itu partai tahrir, pembebasan, partai yang bebas, tidak mau terikat dengan aturan-aturan dari Al-Ikhwan Al-Muslimun. Faidah ucapan para ulama. Yang pertama, Ikhwanul Muslimin adalah kelompok pergerakan yang didirikan oleh Hasan Al-Banna. Dan di sini penulis juga tidak sedang menjelek-jelekan Ikhwanul Muslimun. Kita membaca sejarah ini ya, sejarah. Ada sejarahnya. Didirikan oleh seorang dai namanya Syekh Hasan Al-Banna. Lahir pada tahun 1906 dan wafat pada tahun 1949 di usia 43 tahun di Mesir. Nah, Toyib. Kemudian di antara tokoh mereka adalah Said Hawa, kemudian Sayyid Qutub, kemudian Muhammad Al-Ghazali, Umar Tilimsani, kemudian Mustafa As-Sibai, dan lain-lain sebagainya. Banyak tokoh-tokoh Ikhwanul Muslimin. Kalau sekarang ini adalah Profesor Doktor siapa? Yusuf Qaradawi. Itu termasuk tokoh Ikhwanul Muslimin. Yang beliau sekarang tinggal di Qatar karena di Mesir beliau banyak menentang pemerintah sehingga dikhawatirkan beliau akan ditangkap. Dan inilah perjuangan yang tidak tepat para jamaah. Jadi perjuangan Islam itu bukan menentang pemerintah. Perjuangan Islam itu bukan memusuhi pemerintah. Dan pemerintah Saudi termasuk yang pertama kali banyak menolong mereka. Seandainya mereka tidak ditolong, pasti meninggal di tiang gantungan seperti Sayyid Qutub. Itu meninggal di tiang gantungan. Banyak tokoh-tokoh Ikhwanul Muslimin yang kemudian ditolong oleh Raja Saudi Arabia di zamannya Raja Fahad dan sebelumnya. Atas permohonan dari Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, karena sebagai seorang muslim, walaupun Syekh bin Baz tidak sepakat dengan manhajnya mereka, cara beragama mereka, tapi sebagai seorang muslim, jika mereka meminta bantuan pertolongan, wajib ditolong. Bukankah ketika seorang kafir atau musyrik datang kepada kita minta perlindungan, kita harus melindungi? Dan itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Wa in ahadum minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighu ma'mana.
apabila ada seorang musyrik datang kepadamu wahai Muhammad meminta perlindungan, maka lindungilah agar mereka bisa mendengar apa firman Allah. Lebih-lebih jika yang datang adalah seorang muslim yang terancam nyawanya. Dan banyak tokoh-tokoh Ikhwanul Muslimin yang dibantu oleh Saudi Arabia, tapi mereka tidak tahu balas budi. Justru di Saudi menyebarkan pemikiran sesat Ikhwanul Muslimin. Ini namanya orang tidak tahu balas budi. Ya. Yang kedua, di antara penyimpangan mereka adalah mereka kelompok hizbi yang keinginannya adalah meraih kekuasaan. Jadi tidak peduli ada kesyirikan, tidak peduli, yang penting berkuasa. Antum lihat kelompok-kelompok seperti ini, ikhwan. Benar. Kita ini sebenarnya miris dan prihatin dengan kelompok-kelompok mereka ini. Jadi dakwahnya hanya untuk meraih kekuasaan. Bahkan ketika sudah berkuasa pun mereka tidak bertindak apa-apa. Mereka biarkan saudaranya berbuat kesyirikan. Nah, mereka tidak peduli dengan saudaranya berbuat bid'ah, yang penting sudah dapat kekuasaan. Naudzubillahi min dzalik. Tidak menaruh perhatian dengan dakwah tauhid dan akidah yang benar, akidah yang sahihah. Mereka biasa memecah belah umat, fanatik dengan pendapat tokohnya. Jadi terkadang pendapat tokohnya mengalahkan Al-Quran dan Sunnah. Jadi Quran dan Sunnah bisa kalah dengan pendapat tokoh. Ya, bisa kalah dengan pendapat tokoh, iya enggak? Kalau tokohnya mengatakan bahwa demonstrasi adalah jihad konstitusi, maka mereka pun ikut, ya tidak. Padahal Al-Quran dan Sunnah mengatakan haram. Jadi tidak peduli dengan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian tidak bermanhaj salaf dalam beragama. Jelas, manhaj mereka adalah manhaj hizbi. Jadi berkelompok, mendahulukan urusan politik daripada syariat. Mendahulukan urusan politik daripada syariat. Dan mereka mengumpulkan berbagai kesesatan. Kaum sufi diambil oleh mereka. Ajaran Syiah diambil oleh mereka. Mu'tazilah dan juga pluralisme. Mereka mengadopsi ajaran-ajaran sesat. Bahkan mereka juga menggandeng tokoh-tokoh kesesatan. Yang penting bisa mendukung mereka untuk meraih kekuasaan. Naudzubillahi min dzalik. Naudzubillahi min dzalik. Ingat, kawan, kalau dakwah itu untuk meraih kekuasaan, nanti ujung-ujungnya adalah semua dirangkul. Harusnya semua diperbaiki. Nah, seperti ini, kitab ini silakan dikritisi. Kitab ini pernah ada yang membenci. Harusnya dikritisi. Kalau memang tidak sepakat dengan penulisnya, silakan dikritisi, nggak ada masalah. Ya, kalau memang mereka dakwahnya konsis dengan tauhid, sampaikan. Ikhwanul Muslimin adalah dakwah yang konsis dengan tauhid. Antum lihat dakwahnya mereka di Pare ini, di Kediri. Mana dakwah mereka yang judul-judul tema pembahasannya tauhid? Tidak ada. Cari sudah. Di dakwah-dakwah yang berjalan di atas semua golongan itu tidak ada dakwah tauhidnya. Bahkan kita pun pernah mengisi dakwah tauhid pun diberhentikan karena memang tidak suka dengan dakwah tauhid. Naudzubillahi min dzalik. Yang ketiga, jika Ikhwanul Muslimin benar-benar memperjuangkan Islam, ini jika benar-benar berjuang untuk Islam, maka seharusnya mereka mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti para sahabat radhiyallahu anhum, mengikuti para pengikutnya sahabat, ya, para pengikut mereka para sahabat dengan mendakwahkan Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman salafus saleh. Al-Quran dan As-Sunnah itu para jamaah mulia, tetapi terkadang dipahami sendiri oleh kelompok-kelompok atau golongan-golongan. Seharusnya Al-Quran dipahami dengan pemahaman as-salafus saleh. Demikian juga As-Sunnah, agar kita lurus jalan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kepada kita semuanya, kepada saya yang membaca kitab ini, yang menulis kitab ini, kepada antum yang mendengarkannya, dan kepada saudara-saudara kita Ikhwanul Muslimin. Semoga kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak sedang menjelek-jelekan, kita justru kasihan dan prihatin apabila ada saudara-saudara kita yang salah dalam menempuh kehidupan beragamanya, metode beragamanya menyimpang dari jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti sampai kapanpun tidak akan ada kejayaan Islam jika Islam diperjuangkan dengan cara seperti itu. Tidak akan ada kejayaan Islam. Karena kejayaan Islam dengan kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita jauh dari tauhid, tidak akan mungkin dijayakan oleh Allah. Baca nanti surat An-Nur, surat nomor 24 ayat 55, sudah pernah kita kaji. Disitulah kejayaan Islam apabila kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala bentuk kesyirikan. Wallahu a'lam bissawab.